Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terseret kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Benarkah ada sindikasi dalam korupsi pengurusan sertifikasi K3? Berikut ulasannya dalam Top Review. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengenakan rompi khas tahanan KPK terlihat berjalan menuruni anak tangga gedung KPK bersama 10 tersangka lainnya. Dengan tangan terborgol, Noel digiring menuju ruang konferensi pers KPK untuk disampaikan konstruksi perkara yang menjeratnya. Noel terlihat menangis. Ia juga sempat mengusap kedua matanya. Setelah itu, Noel terlihat tersenyum seraya mengepalkan tangannya yang sudah terborgol ke atas. Ya, Zilvia, saya kebetulan ada di sana, tadi yang di sebelah Bung Samsul sebagai kuasa hukum beliau. Saya duduk di situ dan saya melihat Bang Noel itu turun. Saya agak terenyuh juga, miris juga buat saya. Dan luar biasa pasti tekanan dalam batin beliau terhadap kondisi yang menimpa beliau sekarang ini. Ya, saya memahami hal itu. Beliau cukup merasa sedih melihat juga teman-temannya ada di situ mendukung moral beliau ya untuk menghadapi musibah yang beliau terima. Mantan penyidik KPK Lakso Anindito menjelaskan, proses OTT terhadap Noel tidak dilakukan sehari dua hari, tapi sudah dipantau sejak lama. Dan saya melihat sebetulnya kalau kita bicara mengenai operasi tangkap tangan, Mbak, pengalaman saya sebagai penyidik KPK, itu tidak akan dilakukan dalam sehari dua hari. Tapi itu merupakan proses panjang yang mungkin sudah berbulan-bulan dipantau, berbulan-bulan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya pasca KPK menahan empat orang yang diduga terlibat dalam kasus tenaga kerja asing, praktek itu masih terus berjalan, Mbak, pada saat dipantau oleh KPK. Ini menunjukkan bahwa isu di ketenagakerjaan itu sangat serius dan dibutuhkan adanya perubahan yang sifatnya fundamental. Noel merupakan hanya salah satu aktor di dalam proses. Status tersangka Noel dan 10 pihak lainnya sudah ditetapkan dalam waktu 1 kali 24 jam pasca operasi tangkap tangan atau OTT. Hal ini sekaligus membantah tuduhan penetapan tersangka melewati batas waktu. OTT melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta dengan mengamankan 22 kendaraan mewah yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. KPK mengungkapkan fakta dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Buruh atau pekerja yang seharusnya membayar biaya sertifikasi hanya Rp275.000 dipaksa mengeluarkan uang Rp6 juta. Ketua KPK Setio Budianto menyebut modus digunakan tersangka dalam kasus ini adalah memperlambat, mempersulit bahkan tidak memproses pengajuan sertifikasi K3. Biaya sertifikasi K3 sebesar Rp6 juta dipatok para tersangka 2 kali lipat dari gaji buruh. Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sementara itu, 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari Noel dari 22 kendaraan yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan. Selain motor, Setio menyebut Noel mendapatkan uang miliaran rupiah. Menurut Setio, uang yang masuk ke kantong Noel berpindah tangan pada 2024. Uang itu berasal dari 80 perusahaan di bidang PJK3. Kemudian, sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu.
Mantan penyidik KPK Lakso Anindito menyebut, kasus Noel menunjukkan bahwa korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbentuk sindikasi. Dengan melihat apa yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang langsung disampaikan oleh Ketua KPK, Pak Setio Budianto, saya melihat memang di dalam kasus ini, Mbak, yang pertama, ada satu pola di mana KPK, kalau kita sama-sama ingat, baru 4 minggu lalu itu melakukan proses penahanan atas 4 orang yang diduga melakukan pungutan ilegal terkait dengan tenaga kerja asing di kementerian yang sama yang dipimpin oleh Pak Noel. Artinya belum sampai 4 minggu KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dengan pungutan lain, yaitu K3. Saya melihat di sini bahwa apalagi melihat tadi angka-angka yang Mbak sampaikan, yang sudah diriset oleh Metro TV, saya melihat bahwa memang di sini sudah terjadi sindikasi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga pada saat Pak Noel baru menjabat, dia menerima salah satu hasil dari hal tersebut. Nah, apakah salah atau tidak? Ya jelas salah. Karena memang berarti ada pembiaran atas proses sindikasi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Jika benar dugaan itu, maka pembersihan sistem harus dilakukan. Sebab, dalam sistem yang korup, siapapun aktor yang ada di dalamnya akan mudah tergoda untuk korup juga. Penetapan Noel sebagai tersangka patut diapresiasi, tapi pekerjaan pembersihan praktik sindikasi korupsi di kementerian masih harus dilakukan. Jika tidak, maka OTT-OTT semacam itu akan terus terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.